Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dilahirkan di kota Tarim pada Senin 4 Muharram 1383 Hijriah atau 27 Mei 1963. Sejak belia, beliau telah mempelajari sejumlah ilmu agama seperti hadis, fikih, tauhid, dan usul fikih dari lingkungan keluarganya sendiri, terutama dari ayahnya, Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, yang merupakan seorang mufti di kota Tarim. Selain dari ayahnya, pada masa itu juga beliau belajar dari tokoh-tokoh lainnya, seperti Al-Habib Muhammad bin Ali bin Syahabuddin, Al-Habib Ahmad bin Ali bin Syekh Abu Bakar, Al-Habib Abdullah bin Syekh Al-Idrus, Al-Habib Abdullah bin Hasan Balfaqih, Al-Habib Umar bin Alwi Al-Kaf, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Haddad, dan ulama lain di kota Tarim. Habib Umar sendiri mulai mengajar dan berdakwah sejak usia beliau 15 tahun, dengan sambil melanjutkan belajar pada ulama ketika itu. Saat situasi sosial politik di kota Tarim sedang kacau atas penguasaan rezim komunis pada tahun 1981, Habib Umar bin Hafid pindah ke kota Baydha di sebelah utara kota Yaman. Di sana, Habib Umar bin Hafid kembali mempelajari ilmu agama kepada Al-Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddad, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, Al-Habib Ibrahim bin Umar bin Agil. Sambil belajar, beliau juga mengajar dan membuat forum kajian baik di kota Baydha, Hudaidah, dan juga di kota Taiz. Pada tahun 1992, Habib Umar bin Hafid pindah dari Baydha ke kota Sihir, ibu kota provinsi Hadramut, untuk mengajar di sana setelah rezim komunis yang menguasai kota itu takluk. Setelah beberapa tahun tinggal di sana, Habib Umar bin Hafid kembali ke kota asalnya, yaitu kota Tarim, pada tahun 1994. Pada tahun itu juga, Habib Umar mulai merintis berdirinya pondok pesantren Darul Mustafa dan mulai menerima murid dari berbagai tempat. Walau demikian, pembukaan resmi Darul Mustafa baru diresmikan pada tahun 1997. Dan sejak saat itu, murid-murid berdatangan dari berbagai negara berdatangan untuk belajar di Darul Mustafa. Kiprah dakwanya tak hanya melalui mendirikan pesantren, Habib Umar bin Hafid juga menginisiasi sejumlah forum kajian keagamaan di kota Tarim. Salah satu forum yang rutin beliau hadiri adalah pertemuan mingguan dengan warga Tarim yang digelar di pusat kota Tarim dan selalu dihadiri oleh ratusan penduduk kota setempat. Selain pertemuan formal, beliau juga melakukan silaturahmi ke berbagai tempat di kota Yaman untuk mengunjungi kampus-kampus dan sejumlah organisasi. Saat ini, Habib Umar bin Hafid telah melakukan dakwanya secara global. Sejumlah negara yang kerap beliau hadiri adalah Syria, Lebanon, Jordania, Mesir, Aljazair, Sudan, Mali, Kenya, Tanzania, Afrika Selatan, India, Pakistan, Sri Lanka, Indonesia, Malaysia, Singapura, Australia, dan sejumlah negara Eropa lainnya. Kisah hidup yang terjal seorang Habib Umar bin Muhammad bin Hafid. Jalan hidup yang dilalui Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bukanlah penuh keindahan. Di sana, jalan terjal dan penuh gejolak. Hidup dalam kesusahan dan kegetiran. Semua itu tak membuat Habib Umar putus asa. Justru dengan kegetiran hidup itulah Habib Umar menjadi sosok teladan yang mengagumkan. Kini beliau menjadi cahaya yang menerangi jutaan hati manusia. Pada tahun 1972, beliau hanyalah seorang anak yatim berusia 9 tahun yang baru saja kehilangan ayah dan pendidik utamanya, yaitu Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, yang diculik dan dibunuh oleh rezim komunis yang berkuasa di Yaman Selatan kala itu. Usai wafat sang ayah, beliau dan ibunya seringkali tidak makan berhari-hari karena tidak ada lagi yang menafkahinya. Pada tahun 1981, pemerintah komunis penjajah yang berkuasa di Yaman semakin menjadi. Mereka membunuh dan menyiksa para ulama, menutup rubat-rubat dan madrasah, serta melarang semua hal yang berbau Islam. Keluarganya khawatir beliau akan bernasib sama seperti ayahnya. Akhirnya beliau terpaksa dilarikan ke kota Baydha, Yaman Utara. Selama 11 tahun, beliau belajar, mengajar, dan menikah di kota itu. Setelah menikah, beliau tinggal di sebuah rumah kecil dengan 3 ukuran, dapur, kamar, toilet. Beliau pun terpaksa mengungsi di dapur ketika teman-teman istrinya datang bertamu.
Pada tahun 1994, beliau mulai memiliki beberapa murid dari Yaman dan Indonesia. Setiap selesai sholat subuh, beliau harus menyetir mobil dari kota Tarim ke kota lainnya guna membeli sarapan pagi untuk murid-muridnya. Beliau dan keluarga seringkali memakan sisa roti atau sisa nasi murid-muridnya karena di rumahnya tidak dijumpai makanan sama sekali. Bahkan di hari raya, beliau dan keluarga hanya bisa memakan sebungkus biskuit. Padahal semiskin-miskinnya orang sini masih bisa makan daging waktu lebaran. Waktu itu, ia hanya berkata kepada anak-anaknya, "Apakah ada yang kurang dari hidup kita meski kita cuma memakan biskuit di hari raya?" Pada tahun 2015, ketika banyak mata di dunia tertuju kepadanya, ketika semua bibir berebut mencium tangannya, ketika semua telinga menunggu setiap apa yang keluar dari lisannya, mereka mungkin tidak tahu bahwa beliau adalah seorang anak yatim yang sempat diragukan masa depannya. Seluruh yang didapatkan Habib Umar saat ini adalah buah dari ketulusan, kesabaran, dan keteguhan beliau dalam mengarungi kehidupan. Demikianlah secuil perjalanan hidup guru mulia Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid yang penuh makna dan pelajaran. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.